Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman wa ba'du. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Harapan serta doa saya semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula sholawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, Islam telah melarang keras umatnya mengonsumsi minuman yang namanya khamar, atau dengan kata lain adalah minuman keras. Telah dijelaskan bahwa ada beberapa konsekuensi yang akan diterima oleh seorang muslim jika dia dengan sengaja mengonsumsinya. Misalnya yang sering kita dengar adalah sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Lalu benarkah demikian? Dalam hal hukum-hukum agama tentunya kita harus merujuk pada kesepakatan para ulama dalam menjelaskannya. Terdapat satu hadis yang berasal dari riwayat Imam Ahmad yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, orang yang minum khamar tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Siapa yang bertaubat maka Allah memberinya taubat untuknya. Namun bila kembali lagi maka hak Allah untuk memberinya minum dari sungai Khabal. Seseorang bertanya, apakah sungai Khabal itu ya Rasulullah? Lalu beliau Rasulullah menjawab, nanahnya para penduduk neraka. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sementara di dalam hadis lainnya juga menerangkan yang artinya dari Abdullah bin Amr berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, orang yang minum khamar lalu mabuk tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Bila dia mati maka akan masuk neraka. Bila dia taubat maka Allah akan mengampuninya. Namun bila kembali meminum khamr dan mabuk tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Bila ia mati maka akan masuk neraka. Bila dia kembali minum maka hak Allah untuk memberinya minum dari Radghatul Khabal di hari kiamat. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah Radghatul Khabal itu? Beliau menjawab, perasan nanah penduduk neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Lalu sebagian para ulama juga mengatakan bahwasanya orang yang meminum khamr itu kafir. Maksudnya kafir di sini bukan berarti dia murtad dari agama Islam, melainkan dia seperti orang kafir. Artinya, jika melakukan sholat maka sholatnya tidak akan diterima, walaupun selama dia menunaikannya sesuai dengan rukun dan aturannya. Akan tetapi juga bukan berarti kewajibannya untuk melaksanakan sholat menjadi gugur. Sama sekali tidak. Tetapi sholat itu tetap wajib atasnya. Namun selama 40 hari tidak akan diterima sholat itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hukum Islam, seseorang yang meminum khamr tidak hanya berurusan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala,
tetapi juga berurusan dengan hukum positif yang Allah turunkan. Hukumannya adalah dipukul atau dicambuk. Dan para ulama mengatakan untuk memukul peminum khamar bisa digunakan dengan beberapa alat, antara lain yaitu menggunakan tangan kosong, sandal, ujung pakaian, atau cambuk. Bentuk hukuman ini bersifat mahdhah, artinya bentuknya sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak boleh diganti dengan bentuk hukuman lainnya seperti penjara atau denda uang dan sebagainya. Di dalam istilah fikih disebut hukum hudud, yaitu hukum yang bentuk, syarat, pembuktian, dan tata caranya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hukum ini berlaku karena sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, barang siapa yang minum khamar maka pukullah. Hadis mutawatir. Hadis ini termasuk jajaran hadis mutawatir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi pada tiap jenjangnya, dan mustahil ada terjadi kebohongan di antara mereka. Dan menurut satu penjelasan, bahwa jumhur ulama juga sepakat bahwa peminum khamar yang memenuhi syarat untuk dihukum, maka bentuk hukumannya adalah dicambuk sebanyak 80 kali. Pendapat mereka didasarkan pada hadis riwayat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencambuk peminum khamar sebanyak 40 kali. Abu Bakar juga 40 kali, sedangkan Utsman 80 kali. Kesemuanya adalah sunnah, tetapi yang ini atau yang 80 kali lebih aku sukai. Hadis riwayat Muslim. Sedangkan menurut Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berpendapat bahwa hukumannya adalah dicambuk sebanyak 40 kali. Dasarnya adalah sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, dari Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencambuk kasus minuman khamar dengan pelepah dan sandal sebanyak 40 kali. Hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan Abu Daud. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah yang dapat saya sajikan untuk para pemirsa. Semoga ada manfaatnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.